Halo guys, David sini dan awal Desember 2024 ada update nih soal status iPhone 16 di Indonesia. Mereka masih ilegal buat dijual. Buat yang ketinggalan berita, sejak bulan Oktober kemarin, iPhone baru iPhone 16 series nggak boleh dijual di Indonesia ya, gara-gara belum menuhin syarat TKDN. Apple disebut belum ngelunasin komitmen investasi yang masih sisa 200-an miliar. Soal ini udah kita bahas di video kemarin. Nah, selama sebulan terakhir, ceritanya lanjut terus ya, ada update terus. Berita baru-baru ini bilang kalau Apple siap nambah investasi sampai 100 juta dolar. Alias 1,5 triliun. 1,5 triliun buat jualan iPhone 16 di Indonesia. Akhirnya ya, kelihatan kayak ada titik terang. Tapi ada plot twist nih. Ternyata pemerintah lewat Kementerian Perindustrian tetap nolak tawaran itu. Yang artinya posisi iPhone 16 masih tetap sama. Masih tetap nggak bisa dijual di Indonesia. Kalau ada yang berani jual, siap-siap disita dan iPhone-nya dibelah bea cukai. Ngeri banget gambarnya. Kenapa pemerintah nolak tawaran itu? Ada 4 alasan resmi yang langsung dikasih tahu oleh Kemenperin. Pihak kementerian udah ngelakuin asesmen teknokratis. Bentar, teknokratis itu artinya... Teknokratis adalah sistem yang didasarkan pada keahlian teknis, pengetahuan ilmiah, dan kemampuan profesional dalam mengambil keputusan. Intinya, proposal 1,5 triliun tadi udah dibahas dengan ahlinya lah, dan pemerintah punya 4 alasan buat nolak. Yang pertama, duit 100 juta dolar dinilai kecil. Nggak adil kalau dibandingin sama investasi Apple di negara lain. Soal ini, saya nggak tahu mau komen apa sih. Hitungan tiap negara kan beda ya. Kayak Vietnam misalnya, katanya mereka dapat investasi 250 triliun lebih. Hampir 200 kali lipat lebih banyak dari Indonesia. Kedengeran nggak adil ya, tapi Vietnam kan juga ngasih tax holiday 50 tahun buat Apple. Indonesia nggak mau kayak gitu. Tapi kalau ngomongin potensi pasar, orang yang mampu beli iPhone, Indonesia lebih gede dari Vietnam. Mata uang mereka kan lebih murah dari rupiah, populasinya juga jauh lebih dikit. Kata Kemenperin, pendapatan penjualan Apple di Indonesia diperkirakan sampai 30 triliun. Itu artinya 20 kali lipat dari nilai investasi tadi. Gede banget. Tapi 30 triliun kan penjualannya. Belum hitung gaji sales iBox, Digimap, dan lain-lain. Jatah cuan iBox juga belum masuk hitungan. Jadi hitungannya terlalu rumit ya kalau kita mending-mendingin investasi di Indonesia sama negara lain. Jauh beda lah situasi politik, jumlah populasi, lain-lain. Saya nggak nyampe hitungannya kayak gimana. Emang harus ahlinya lah. Alasan kedua, pemerintah nolak proposal 1,5 triliun nggak adil kalau ngelihat investasi brand lain kayak Samsung, Oppo, dan kawan-kawan yang udah bangun pabrik. Misalnya Samsung dibocorin kalau investasinya sudah 8 triliun. Xiaomi aja katanya udah invest 5,5 triliun loh. Hampir 4 kali lipat ya. Emang kedengeran jauh banget sih Apple 1,5, Xiaomi 5,5. Tapi ini juga agak beda ya hitungannya ya. Duit 1,5 triliun dari Apple itu berlaku buat periode 3 tahun aja, dari 2024 sampai 2026. Abis itu ya harus daftar ulang lagi kayak sekarang. Entah harus bayar berapa lagi, mungkin nanti naik jadi 2 triliun, 3 triliun. Sementara kalau Samsung, Xiaomi, Oppo, dan kawan-kawan yang rakitnya di Indonesia, mereka bakal aman terus kok, sampai kapanpun. Apapun barang yang dibuat di pabrik Indonesia itu udah pasti lolos TKDN. Ibarat kalau rumah, Apple itu kayak sewa per 3 tahun doang ya. Sekarang mereka lagi nego perpanjangan atau diusir. Samsung, Xiaomi, Oppo, dan kawan-kawan langsung beli rumahnya cash keras. Tapi yang bangun pabrik juga harus tiap bulan ngegaji ribuan karyawan di dalamnya. Tetap ada tanggung jawab yang mereka emban, dan saya salut sama komitmen kayak gitu. Alasan yang ketiga, kenapa proposal Apple ditolak? Katanya tawarannya belum memberikan nilai tambah serta penerimaan negara. Kalau itu mungkin maksudnya kayak nomor 2 tadi ya, investasi Apple itu dalam bentuk akademi. Berarti nggak ada pajak pabrik yang bisa ditarik, pajak penghasilan karyawan mungkin di dalam pabriknya, atau pajak-pajak apapun itu. Alasan keempat, belum adil dalam hal penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Kalau ini kayaknya mirip kayak nomor 2 ya, atau nomor 3 juga mirip-mirip lah. Yang saya tangkap, pemerintah ngerasa Apple nggak adil karena belum buka pabrik di Indonesia. Dan soal ini saya agak
Kasian sama Apple sih. Saya setuju sama langkah pemerintah buat ngedorong Apple buka pabrik di Indonesia. Bisa buka lapangan kerja, pemasukan buat masyarakat, pemasukan buat negara, ada transfer ilmu juga, biar tenaga ahli jadi lebih banyak. Semua suka kalau Apple bikin pabrik di Indonesia. Tapi Apple nggak salah juga kalau mereka nggak mau bikin. Aturannya bolehin mereka buat gitu kok. Kayak yang saya ceritain kemarin, ada 3 cara buat lolos TKDN. Yang pertama itu jalur hardware alias buka pabrik. Yang kedua, jalur software. HP-HP resmi kerjasama bareng app lokal, biar software HP-nya kerasa lebih Indonesia lagi isinya. Yang ketiga, jalur investasi yang dipakai Apple. Pemerintah sendiri loh yang bolehin. Jadi secara aturan, Apple udah ikutin ya. Jadi alasan soal tenaga kerja atau pajak apa yang berhubungan dengan pabrik harusnya udah masuk hitungan di investasinya ya. Dan angka investasinya aja nih yang menurut pemerintah masih belum sesuai sama yang di pabrik itu. Pemerintah bilang mereka udah punya hitungan sendiri dan mereka udah tahu angka adilnya itu di berapa. Tapi mereka masih belum bisa share ke publik. Pemerintah juga udah panggil pihak Apple buat negosiasi soal ini dan saya deg-degan juga sih. Kita lihatlah hasilnya kayak gimana. Saya cuma bisa ngarep semoga masalah ini cepat selesai ya. Semoga pemerintah tegas soal aturan yang udah dibuat. Semoga hitungannya itu jelas dan adil. Ada rumus pastinya lah. Biar Apple itu nggak pusing kok gini, kok gitu. Dan tentu aja biar brand lain juga nggak baper, ngerasa tagihan ke Apple terlalu kecil, nggak adil, sampai brand lain tuh males lah ngembangin pabrik. Mending bayar aja ke Apple, investasi, selesai. Semoga ujung-ujungnya kompetisi pasar di Indonesia itu bisa adil ya, nyaman lah buat yang mau bisnis dan investasi di sini. Semoga kita-kita konsumen yang bayar pajak juga, bayar PPN, bisa punya pilihan sebanyak mungkin buat produk terbaik yang ada di pasar dunia. Jadi semuanya menang lah, yang pemerintah, yang produsen, yang konsumen, semuanya bisa bisnis dengan lancar, aturannya jelas. Pemerintah yang baik pasti bisa usahain hal itu ya. Demikian update berita soal blokir-blokiran Apple di Indonesia. Like kalau suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, hitung-hitungan. Ini lagi mendang-mending berarti ya. Mending segini. Mending pabrik.